pesawat yang ditumpangi sang Bu Alia mengalami kecelakaan. Hati-hati, Bidara. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu. Kok perasaan aku jadi nggak enak gini ya? Ya Allah, ada apa ini? Bu, maaf. Boleh saya pinjam telepon sebentar? Saya mau hubungi keluarga saya. Iya boleh, tapi hanya sebentar. Baik, terima kasih. Mari. Terima kasih. Waktunya hanya 10 menit. Pak, mohon izin. Silakan. Silakan, Bu. Saya izin angkat telepon dulu ya, Pak. Pak Devan. Halo, ini siapa ya? Halo, No. Ini aku, Dara. Aku pinjam telepon kantor polisi. Dara, ada apa? Kenapa kamu nelfon aku? Maaf ya kalau aku ganggu kesibukan kamu. Enggak. Kamu nggak ganggu. Kamu kenapa? Baik-baik aja kan? Ada yang ngegangguin kamu ya di penjara? Enggak. Aku di sini baik-baik aja, aman-aman aja kok. Cuman aku nggak tahu kenapa perasaan aku kayak enak banget, No. Kayak ada kejadian buruk gitu. Di sana gimana? Ada kejadian apa? Halo, No. Kok kamu malah diem aja sih? Di sana baik-baik aja kan? Aku nggak tahu, perasaan aku tuh khawatir banget. Kamu ada masalah apa? Atau Nisa gimana kabarnya? Hah? Atau Alia mungkin? No, ayo ceritain sama aku dong, sampein semuanya, ada apa sebenarnya? Kamu kenapa diam? Begini, Dara. Pesawat yang ditumpangi sang Bu Alia mengalami kecelakaan. Sayang, ayo cepetan. Ayo. Rafa, kamu ngapain ada di sini? Aku dengar dari berita katanya Alisa kecelakaan pesawat. Makanya aku langsung datang ke sini. Setelah kamu nyakitin Alicia selama ini, terus sekarang mau sosok khawatir sama dia, mau nyamper dia, mau ngapain, ha? Aku tahu aku udah cerai sama Alicia.
Tapi Alicia tetap ibunya Lulu. Jadi aku pengen cari dia. Tolong, jangan berantem dulu soal ini. Aku minta tolong sama kamu. Kita cari barang-barang Alicia di mana. Jangan dengerin manusia nggak penting kayak gitu. Udara. Mohon maaf, Bu. Ada apa, Bu? Ya Allah, Pak. Saya baru dapat kabar duka. Adik kandung saya kecelakaan pesawat, Pak. Dan kondisinya sekarang sedang kritis. Saya minta izin pulang sebentar, boleh ya, Pak? Kami turut prihatin atas apa yang telah terjadi yang dialami oleh adik Anda, Bu. Tapi mohon maaf, untuk keluar atau meninggalkan sel tahanan, itu tidak bisa, Bu. Kecuali ada surat perintah dari penyidik ataupun dari pihak pengadilan. Saya paham, Pak. Saya mengerti, tapi tolong kali ini izinkan saya sekali ini aja, Pak. Boleh ya, Pak ya? Saya mohon. Sekali lagi, mohon maaf, Bu, tidak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Kenapa? Kami tidak bisa memberikan izin sembarangan, Bu. Memang peraturan dan prosedurnya seperti itu. Kenapa sih hati Bapak tega sekali? Saya udah kasih tahu Bapak kondisi adik kandung saya kecelakaan pesawat dan sekarang kritis, Pak. Adik saya lagi butuh saya ada di sana. Tolong mengerti perasaan saya. Begini, Bu. Kalau kami memberikan izin sembarangan, justru kami yang akan dapat masalah. Ya Allah, Bapak coba pikir deh, bagaimana kalau peristiwa ini menimpa Bapak, atau mungkin keluarga Bapak, atau bahkan Bapak sendiri yang mengalami. Bapak kondisi kritis, tidak ada satu keluarga pun yang ada di samping Bapak. Bagaimana rasanya, Pak? Tolong dipikirkan, Pak, tolong, saya mohon. Mohon maaf, Bu. Sebaiknya Ibu kembali ke sel. Bu Selly, bawa ke sel. Siap, mari Bu. Pak, tolong dipikirkan, Pak. Silakan, Bu. Sekali ini aja tolongin saya, Pak. Adik saya butuh saya, Pak. Pak, Bu, tolong izinin saya pulang sebentar aja, Pak. Pak, Bu, Bapak, adik saya lagi kritis, Pak. Tolong izinkan saya sebentar, Bapak. Bapak. Mana hasilnya? Ya, ini dok. Tidak ada perubahan dok, saturasi turun, tapi tidak ada usaha napas spontan. Dari refleks batang otak juga nihil. EEG-nya juga datar. Dok, berarti dari semua hasil menunjukkan Bu Alia mengalami kematian otak secara total. Dan secara medis, detak jantungnya memang masih berdetak. Tapi itu karena bantuan mesin dari ventilator. Bagaimana hasil dari pemeriksaan dokter kandungan? Dari hasil data yang sudah diberikan, kondisi janin pasien sangat lemah, jadi sulit untuk dipertahankan, dok. Dan di berkas pendaftaran kontrol terakhir kandungan pasien, kami menemukan ada surat kesediaan donor organ. Dia sudah menandatangani sendiri. Apa perlu kita hubungi keluarganya, dok? Pasti, kita harus menghubungi keluarganya dan tanya kesiapan mereka ya.
kamu masih memberi kehidupan, bahkan di akhir hidup kamu. Mulia sekali hati kamu, Bu Alia. Bagaimana keadaan Alia, Sus? Maaf Pak, Bu Dokter ingin berbicara dengan wali pasien. Saya Sus. Saya suaminya. Mari Pak, ditunggu di ruang dokter di koridor di ujung sana. Pak Devan, tim medis sudah melakukan yang terbaik untuk Bu Alia dan janin yang ada di dalam kandungannya. Mulai dari resusitasi hingga pemeriksaan lanjutan, Pak. Namun, hasil tes terakhir menunjukkan seluruh fungsi otak Bu Alia sudah berhenti, Pak. Dan tidak ada lagi aktivitas saraf yang bisa diselamatkan, Pak. Dan kondisi janin juga sangat lemah, Pak, karena masih sangat muda. Jadi, sulit untuk dipertahankan, Pak. Secara medis, istri Bapak sudah tidak memiliki lagi kesadaran. Kondisinya disebut brain dead, Pak. Otaknya sudah berhenti bekerja sepenuhnya, Pak. Gak mungkin, Dok. Gak mungkin. Istri saya pasti hidup. Istri saya pasti selamat kok, Dok. Jadi, dokter tolong jangan berhenti untuk berusaha ya. Tolong dicoba lagi ya. Apapun caranya, yang penting dokter bisa selamatkan istri saya. Ya. Kami sudah melakukan yang terbaik, Pak. Semua prosedur sudah kami lakukan. Tapi, secara medis, Bu Alia sudah tidak bisa sadar kembali, Pak. Tapi saya mau istri saya kembali, dokter. Saya mohon, dokter. Pasti adakan cara untuk mengembalikan istri saya. Keluarga Alisa? Saya. Alisa mengalami cedera parah akibat benturan keras di dada. Kondisi jantungnya mengalami kerusakan serius, detak jantungnya tidak stabil, meskipun itu sudah dibantu alat. Tapi secara medis, satu-satunya harapan agar supaya Alisa tetap bertahan hidup hanya melalui transplantasi jantung. Maaf Pak Devan, saya tahu ini sangat berat. Tapi Bapak harus tahu, sebelumnya Bu Alia sudah menandatangani surat kesediaan donor organ. Beliau sendiri yang menuliskan keinginannya, Pak. Apakah keinginan tersebut akan diteruskan atau tidak, Pak? Alia memang selalu ingin membantu orang lain. Pak Devan, itu keputusan Bu Alia. Ya. Tapi sekarang keputusan akhirnya ada di tangan Bapak sekarang, Pak. Sayang, aku tuh masih bisa tahu jalan sendiri, nggak usah didorong pakai kursi roda.
Ibu hamil kan harus hati-hati, apalagi kamu masih trimester pertama. Gak boleh kecapean, sayang. Bentar, Kenapa? aku mau baca ini. Oh, oke. Donor organ beri hidup untuk sesama. Sus, Iya. saya mau tanya, ini program apa ya donor organ? Program ini adalah yang untuk membutuhkan transplantasi. Organ ini juga bisa berfungsi digunakan untuk membantu pasien lain yang membutuhkan transplantasi. Sayang, Kenapa, sayang? entah kenapa rasanya aku pengen daftar deh. Karena aku ngerasa kayaknya hidup akan jauh lebih berarti. Di saat di akhir nanti, kita masih bisa menolong orang lain. Itu ide yang bagus, sayang. Kalau gitu aku ikut daftar. Supaya nanti kita bisa hidup terus dengan memberikan manfaat untuk orang lain.